Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para penonton pesantren Jolali yang kami hormati, saya umumkan ya, saya melakukan kesalahan dan video yang berjudul tentang rencana menjual makanan dengan konsep bayar seikhlasnya, yaitu masakan Padang Ojolali, sudah saya take down ya, dan itu ternyata tidak sesuai dengan syariat Islam. Konsep bayar seikhlasnya, dan itu adalah menjual makanan dengan konsep membayar seikhlasnya adalah haram, tidak diperbolehkan kecuali sedekah kalau jualan ada kejelasan barangnya, ditetapkan harganya. Ini ada fikih muamalah ya, dari konsultasi syariah.net, diasuh oleh Ikatan apa ini, Ikatan Dai Indonesia ya. Ini sama kasusnya dengan yang saya alami ya tadi pagi, dan kita nggak usah bahas itu dulu IKN ya. Pertanyaan, Assalamualaikum, bagaimana hukumnya ya jual makanan nasi untuk makan siang dengan akad makan secukupnya, bayar seikhlasnya, karena memang itu program dari perusahaan untuk membantu kaum duafa atau musafir. Prosesnya pembeli makan dahulu, bayar setelah selesai, dan diperbolehkan bayar berapapun, bahkan kalau memang tidak bayar juga tidak apa-apa. Tapi buat mereka yang mau sedekah juga boleh bayar lebih. Konsepnya adalah tidak mencari untung. Saya pernah dengar ada pendapat bahwa itu tidak diperbolehkan karena ada unsur goror. Mohon pencerahannya. Jazakumullah khairan katsira. Abdullah Barito Kuala. Jawaban dari Kadia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Niat ikhlas belum cukup untuk menjadikan amal baik akan bernilai ibadah. Ada satu syarat lagi yang harus terpenuhi jika ingin bernilai ibadah, yaitu kesesuaian amal baik tersebut dengan aturan syariah. Jual beli dalam fikih Islam, kejelasan harga menjadi salah satu syarat ya, menjadi salah satu syarat dalam sahnya jual beli. Jika tidak ada kejelasan harga, maka jual belinya tidak sah. Imam Ibnu Hazm rahimahullah menyatakan ya, wala yasihul bai'u bi ghairi thamani musamma. Ya, kata Ibnu Hazm, jual beli tidak sah jika tidak ada harga yang jelas. Ini dalam kitab Al-Muhalla Ibnu Hazm, jilidnya jilid 7 halamannya 512. Al-Muhalla. Ibnu Hazm ini ulama besar ya, dari Spanyol, Andalusia ya. Ibnu Hazm ya, dengan tegas. Saya pernah dulu sebentar ngaji Al-Muhalla bersama dengan guru saya, ulama besar Betawi, yaitu Kiai Haji Syafi'i Hazami ya, di Masjid Nikmatul Ittihad. Itu setiap Ahad pagi jam 7 kalau tidak salah sampai jam 9 ya, atau sampai jam 8. Pertama kitab tafsir Jalalain, setengah jam pertama, setengah jam kedua kitab hadis Muslim, bukan Bukhari. Terus setelah itu kita ke rumah beliau di Jalan Asyiratus Syafi'iyah. Di situ khusus ngaji kitab Al-Muhalla mulai jam 9 di rumah beliau, dan saya beberapa kali ikut ya. Dengan tegas menyatakan bahwa ya, jual beli tanpa adanya kejelasan harga dengan kalimat seperti ini. Ini kata siapa? Masih kata Ibnu Hazm di dalam kitab Al-Muhalla ya. Fahadha kulluhu batilun li'annahu bai'u ghararin wa aklu malin bil batil. Transaksi seperti ini, yaitu bayar seikhlasnya tadi,
statusnya batil. Karena itu termasuk jual beli gharar. Itu juga termasuk harta dengan cara batil. Al-Muhalla Ibnu Hazm, ya. Masih buku juz Al-Muhalla ini berjilid-jilid ya, entah 11 jilid atau 10 saya lupa. Halaman 512. Kemudian Imam Ad-Dasuki rahimahullah juga mengatakan dengan tegas, fala budda min kauni thamani wal muthmani ma'lumaini lil bai'i wal mushtari wa illa apa ini, fabada'al af, apa maksudnya? Dalam jual beli, wujud produk dan harganya harus jelas di hadapan penjual dan pembeli. Jika tidak, maka jual belinya rusak. Hasyiah Ad-Dasuki juz 15 atau buku atau kitab jilid 15 halaman 3 ya. Kemudian Imam Abdul Abidin rahimahullah juga menjelaskan wa syarata lisihhatihi wa syarata lisihhatihi ma'rifatu qadri mabi'in wa thamanin. Diisyaratkan pada keabsahan jual beli, kuantitas produk dan kepastian harga. Hasyiah Ibnu Abidin 4-529. Salah seorang ulama kontemporer yaitu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah juga sependapat dengan para ulama fikih terdahulu dengan kalimatnya, jahalatus thamani tuaddi ila butlanil bai'i li'anna min syurutil bai'il ilmu bithamani, ya. Harga yang tidak jelas menyebabkan batalnya jual beli. Karena di antara syarat jual beli adalah mendapatkan kejelasan harga. Ya. Syarah Al-Mumti Ibnu Utsaimin, ya. Juz 8 halaman 233. Sampai di sini tampak jelas ketidakjelasan pada harga produk bertentangan dengan konsep jual beli dalam Islam, di mana kejelasan harga syarat sah jual beli. Ketidakjelasan harga menjadikan proses jual beli tidak sah. Dan ketidakjelasan harga itu terdapat pada model penjualan bayar seikhlasnya. Sebagai solusi, pemilik usaha yang terlanjur menerapkan model penjualan bayar seikhlasnya harus kembali ke kejelasan akad yang diterapkan dalam bisnisnya jika ingin membuka warung atau tempat makan dengan tujuan keuntungan sekalian saja ditentukan harganya. Ya, ditentukan harganya, terserah murah apa mahal, pokoknya harganya jelas, ya. Jika memang ingin membuka warung atau tempat makan dengan tujuan sosial, bersedekah misalnya sekalian saja digratiskan. Jika ingin menggalang donasi untuk membantu kaum muslimin dengan metode menyediakan makanan dan atau minuman, maka makanan itu digratiskan saja seluruhnya. Lalu orang yang datang makan sepuasnya tanpa harus membayar atau mereka makan gratis lalu menyerahkan sejumlah donasi, boleh. Misi awal sebagai donasi, bukan membayar makanan. Panitia penyelenggara secara jujur tidak boleh mengambil keuntungan sepeser pun dari donasi yang terkumpul, kecuali untuk keperluan pengelolaan bahan makanan yang akan diberi atau untuk memberi upah pekerja di dalamnya. Jadi donasi boleh diambil untuk membayar upah masak, ya. Karena harus ada ujrah untuk orang yang bekerja memasak makanan itu kan. Jika ingin membangun warung untuk tujuan profit, keuntungan sekaligus membuka peluang donasi untuk mengalirkan ke fakir miskin, tentukan secara jelas harga menu makanannya, kemudian letakkan tempat donasi atau transfer rekening untuk donasi lengkap dengan transparansi hasil, ya, donasi berikut data penyalurannya. Demikian, semoga berkenan untuk memberikan kemudahan, taufik dan
untuk memberikan kemudahan, taufik dan ridhonya. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agung Cahyadi MA. Jadi kekeliruan yang tadi pagi di video saya akan membuka 5 jaringan masakan Padang merek Ojolali dengan konsep bayar sedekah, ngikuti pola di Swiss dan di Malaysia. Ternyata itu belum ada ilmunya kalau gitu jaringan masakan Padang Ojolali saya tetapkan misalnya ayamnya 5.000, nasinya itu 5.000 tapi bebas 5.000. Jadi paketnya itu 10.000. Nasi dengan ikan, nasi dengan ayam misalnya. Dan sambal hijaunya gratis itu, kemudian sayur nangkanya gratis. Jadi paket 10.000. Ditentukan harganya sekarang. Ya. Dulu waktu saya jual nasi uduk 3 bulan pagi sore malam jam 5 sampai jam 10 pagi saya dorong gerobak di satu tempat, terus kemudian saya berangkat lagi jam 4 sore pulang jam 10 malam. Itu saya tentukan telur 3.000, tempe 1.000, tahu 1.000, nasinya 3.000. Bebas nasi uduknya. Murah. Dan juga yang sudah kita lakukan bersama Jolali memberikan makanan gratis setiap Jumat berkah. 500.000 bisa untuk 40 atau 50 porsi gratis, orang makan tidak dibayar, tidak membayar. Dan dananya biasanya rutin dari Pak Haji Prabowo Sumarto dan yang lain-lain. Jazakallah jazakumullah khairan katsiran. Dan pernah juga menghabiskan 3 minggu seminggu 2 kali 3 juta habis makan gratis setiap siang di Cafe U. Jadi betul-betul sudah kita lakukan. Harga yang ditentukan nasi uduk murah dan juga makan gratis, termasuk makan gratis kampung Inggris. Nah sekarang mau bikin jaringan bayar seikhlasnya, ternyata salah ya, karena nggak pakai ilmu. Dan insya Allah kita ubah, membangun jaringan masakan Padang Ojolali dengan 4 menu atau 5 menu, harganya satu paket 10.000. Bebas nasinya, tidak dicetak pakai tempurung kelapa, bebas banyak boleh. Dan yang gratis sambal yang hijau sama itu sayur nangka, gulai nangka khas Padang itu. Udah, insyaallah ya. Jadi mohon video yang tadi pagi yang udah saya hilangkan, sudah saya hapus, itu tidak dijadikan pedoman untuk kita jual beli menurut syariat Islam. Moga-moga kita mohon ampun kepada Allah atas kekeliruan yang kita buat, sengaja maupun tidak sengaja. Dan insya Allah doakanlah kami Pesantren Ojolali punya program baru, namanya adalah bukan bayar seikhlasnya, tapi bayar 10.000. Di sini nggak ada paket 10, yang ada 12 atau 11. Dan nasinya sedikit saya lihat, sekarang nasinya diperbanyak. Dan setahun yang lalu sudah saya beli 10 liter itu miyako yang besar itu, yang untuk nasi. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.